podcast Mami Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini saya akan mengulas PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA ya, dengan kode saham BBCA. Pastinya kita semua sudah tahu ya soal bank ini. Saya punya rekening di BCA dan orang-orang di sekitar saya hampir semua punya rekening BCA, bahkan ada yang punya lebih dari satu. Ya, tapi untuk bank ini sendiri sahamnya sayangnya harga per lembarnya itu mahal buat saya ya, yaitu Rp8.650 per lembar, yang artinya satu lotnya itu di Rp865.000. Untuk saya yang punya anggaran Rp100.000 per bulan, angka ini besar sekali. Jadi dari awal saya berinvestasi di tahun 2022, awal saya investasi saham ya, di tahun 2020 sampai dengan sekarang saya belum juga mengkoleksi BBCA. Untuk sekarang kalau misalnya saya ada dana, kira-kira BBCA menarik nggak ya? Oke, setelah saya melihat kinerjanya secara singkat, pendapat saya tentang BCA, satu, perusahaannya bertumbuh, tapi sayangnya pelit dividen. Jadi saya masih pikir-pikir lagi ya untuk mengerahkan amunisi saya sebesar 800 ribuan untuk membeli sahamnya. Oke, apa yang bikin saya berpendapat seperti di atas? Ikuti terus video analisis saya sampai terakhir ya. Bagi yang belum tahu, saya mengkompilasi data dari laporan keuangan perusahaan ya, Yahoo Finance, dan juga sumber-sumber lainnya, lalu memposting hasil analisisnya setiap seminggu atau 2 minggu sekali di channel ini. Kalau Anda tertarik dengan konten-konten semacam ini, silahkan subscribe ke channel ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir hasil riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Oke, kita lanjut dengan latar belakang singkat banget dari BCA. Dari websitenya kita bisa lihat kalau BCA memiliki 1.200-an kantor cabang dan sekitar 18 ribuan mesin ATM. Sebagai perbandingan ya, pertama BRI memiliki 14 ribuan ATM ya, jadi jumlahnya lebih sedikit daripada BCA yang di angka 18 ribuan. Perbandingan keduanya itu ada sekitar 500-an kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya setiap kabupaten dan kota itu punya minimal 2 kantor cabang dan sekitar 30 sampai dengan 40 ATM BCA. Jadi sebegitu cakupan BCA di Indonesia setidaknya. Dan kemudian jumlah penduduk Indonesia itu ada sekitar 275 juta jiwa ya. Dan BCA ya memiliki 33 juta nasabah, yang artinya sekitar 1/8 dari total penduduk Indonesia memiliki rekening BCA. Jadi jumlahnya ini lumayan impresif. Per 31 Desember 2021, struktur kepemilikan pemegang saham pengendali BCA adalah seperti yang kita lihat di layar. 54%-an, hampir 55 ya, 5% dari sahamnya dimiliki oleh PT Dwi Muria Investama. Sedangkan yang beredar di masyarakat adalah sekitar 45%-an. PT Dwi Muria Investama ini sendiri dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Oke, selanjutnya mari kita lihat gimana kinerja perusahaannya. Untuk kali ini pembahasan BBCA cukup spesial ya di channel ini karena saya ingin menampilkan ukuran baru untuk menganalisis bank. Jadi PS-nya punya 3 lapis informasi. Seperti biasa saya mulai dari EPS, Earnings Per Share atau laba per saham. Saya plot sebagai nokta merah yang dihubungkan dengan garis merah tebal di layar. Untuk nokta terakhir tahun 2022, saya plot sebagai nokta merah yang bolong ya, dan dihubungkan dengan garis merah putus-putus. Ini dikarenakan data laba per lembar sahamnya belum setahun penuh yang kita terima ya. Untuk saat ini baru sampai dengan kuartal kedua. Dari data sekian tahun yang sudah saya kumpulkan di layar ya, kita bisa lihat kalau laba BBCA konsisten meningkat. Sempat turun sedikit di tahun 2020 yang sepertinya berbarengan dengan situasi pandemi.
Dari laporan tahunan 2020, BBCA menyampaikan COVID-19 pandemi berimbas ke melambatnya kegiatan ekonomi yang merembet ke meningkatnya kredit macet atau istilah sopannya kredit yang perlu direstrukturisasi. Sejalan dengan ini, mari kita lihat bagaimana situasi kredit BBCA sebagai lapisan informasi selanjutnya. Di sini saya plot situasi kredit macet BBCA yang istilah di laporan keuangannya disebut sebagai Non-Performing Loan Bruto, singkatnya NPL Bruto. Definisi dan aturan NPL Bruto ini diatur di Peraturan Bank Indonesia yang ada nomornya ada di layar ya. Oke, apa itu NPL Bruto? Gimana cara menghitungnya? Jadi NPL Bruto adalah ya rasio antara total semua kredit bermasalah terhadap total kredit. Dari peraturan BI tadi, NPL bruto di bawah 5% adalah salah satu syarat bank agar dapat menyalurkan kredit sampai dengan 94% dari modalnya atau istilahnya loan to funding ratio LFR ya. Oke, sekarang kita lihat NPL bruto BBCA ya. Secara sejarahnya, NPL bruto BBCA meningkat sampai dengan tahun 2017. Sempat mengalami tren penurunan sampai dengan tahun 2019, tapi kemudian meningkat lagi sampai dengan tahun ini atau tahun 2020. Untuk tahun 2020, bloknya saya plot sebagai jaring-jaring ya, karena datanya cuma sampai kuartal kedua, seperti yang saya sebutkan tadi. Selama 10 tahun terakhir ya, NPL bruto BCA tidak pernah di atas 5%. Jadi itu hal bagus ya. Jadi BCA bisa meminjamkan 94% modalnya sebagai kredit. Untuk tahun 2020, saya ketemu beberapa hal spesial dari laporan keuangan BBCA. Yang pertama adalah yang paling jelas adalah pandemi COVID-19 yang bikin banyak orang kesulitan bayar hutang. Banyak hutang yang macet, jadi peningkatan NPL brutonya sepertinya masuk akal. Kedua, ada peraturan dari OJK yang nomornya saya tampilkan di sini ya, di layar, di mana peraturan baru memberikan kelonggaran bagi bank untuk menggolongkan kredit macet yang diakibatkan COVID sebagai kredit lancar. Oke, saya ulang, kalau peraturan dari OJK itu peraturan nomor 11 tahun 2020. Sedangkan untuk penghitungan NPL bruto yang baru itu peraturan BI nomor 17 tahun 2015. Oke, sekarang balik ke peraturan OJK ya. Peraturan OJK yang untuk kredit macet ini, penggolongan kredit macet ini berlaku sampai dengan Maret 2022. Oke, dari sini kita perlu catat jadinya kalau penghitungan NPL 2019 ke belakang sepertinya agak beda dengan yang sekarang dan ada kemungkinan NPL BBCA selama 2020 itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bisa plot di sini karena ya peraturan OJK seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sebagai pelengkap NPL brutonya, di sini saya plot NPL neto sebagai box berwarna merah jambu atau pink. Atau bisa kelihatan juga warna merah ya di sini ya. Oke, warna merah ya. Definisinya ada di peraturan BI nomor 15 tahun 2013. Definisi NPL neto. Oke, rumus NPL neto itu adalah cuma membandingkan antara kredit yang macet dengan total kredit. Jadi yang kurang lancar atau yang diragukan tidak masuk hitungan. Oke. Walaupun angkanya lebih kecil, NPL neto punya konsekuensi lebih serem daripada NPL bruto ya. NPL neto lebih dari 5% akan membuat perusahaan akan membuat BI menggolongkan perusahaan atau bank itu sebagai bank beresiko tinggi. Bank yang beresiko tinggi akan diawasi oleh pihak terkait. Oke, dari sejarahnya yang kita punya, seperti yang saya plot di layar ini, NPL neto BBCA meningkat terus selama 10 tahun terakhir. Ya. Ya, kondisinya sempat membaik di tahun 2022, setidaknya dari data kuartal keduanya ya.
Berita bagusnya, berita bagusnya NPL netonya selalu di bawah 1%, jadi tidak mengkhawatirkan, tidak perlu diawasi secara intensif. Demikian tentang EPS dan NPL-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian favorit saya ya, yaitu dividen. Seperti biasa, untuk pembahasan dividen, di sini saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah besaran dividen per saham yang saya plot sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau. Di tiap nokta saya beri angka besaran dividen ya, dan prosentase terhadap laba per saham perusahaan atau payout ratio-nya ya. Dan di samping itu, kita tahu kalau penghasilan tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun depan. Jadi untuk memudahkan perbandingan kita, nilai dividennya saya majukan 1 tahun ya. Artinya, misalnya ya, dividen yang dibayar di tahun 2017 saya cantumkan sebagai dividen tahun 2016 di plot saya. Dan dividen yang dibayar misalnya tahun 2018 saya cantumkan di plot sebagai dividen 2017 dan begitu dan seterusnya. Lalu saya plot kembali EPS atau laba per sahamnya sebagai pembanding. Mari kita lihat di layar ya. Di sini kita lihat dividen BCA terus meningkat seiring bertumbuhnya laba perusahaan. Tahun 2020 walaupun labanya lumayan turun, tapi dividen masih tetap meningkat walaupun peningkatannya memang tidak sebegitu signifikan. Secara sejarahnya BBCA sepertinya memang tidak begitu royal ya dalam membagikan dividen. Persentase laba yang dibagikan sebagai dividen juga terus meningkat, walau sempat turun 2 kali dalam 8 tahun terakhir. Pertama di tahun 2013, turun ke 21,6% dari 24,2%-an di tahun sebelumnya, tahun 2012. Penurunan kedua terjadi di tahun 2021, ya, turun ke 47% dari 50%-an di tahun 2020, 50,6% ya di tahun sebelumnya, tahun 2020. Saya rasa BCA bisa melakukan ini karena dia punya lumayan banyak bantalan cash untuk dibagikan. Jadi secara umum saya tidak keberatan dengan tren peningkatan payout ratio. Bantalan tebal bikin hati lebih nyaman. Nah, ini dia prediksi dividen BBCA yang dibagikan di tahun depan, tahun 2023. Karena kita sudah punya angka-angkanya sampai dengan kuartal kedua, dan kita punya tren dari tahun 2012. Jadi, kita bisa prediksi berapa banyak dan kapan dividennya akan dibagikan untuk tahun depan. Kalau mengikuti tren tahun 2012 sampai dengan 2021, kemungkinan total dividennya ada di antara 125 sampai dengan 134 rupiah per lembar. Jadi payout ratio-nya itu masih di bawah 50%, kisaran 46 sampai dengan 49%. Ya, sesuai dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, kapan ya jadwalnya? BBCA biasanya membagikan dividen sebanyak 2 kali. Ya, yang pertama di Maret-April, sedangkan yang kedua di November-Desember. Catatan untuk yang tahun 2022, bagi yang masih pegang BBCA, mungkin bisa jangan dilepas dulu kalau masih suka jual beli saham ya. Karena akan kemungkinan ada pembagian dividen di bulan November-Desember 2022. Sekarang mari kita lihat dividennya dalam bentuk yield. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, angka yield ini didapat dari membandingkan angka dividen dengan harga saham. Dividen yield ini saya pakai patokan sebagai perbandingan ya. Lebih menguntungkan mana saya taruh investasi saya di saham bank ini, ya perusahaan ini, atau di tempat lain, atau di perusahaan lain, atau bentuk-bentuk investasi lainnya. Kita lihat sekarang ke layar. Di plot di layar, tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya dan harga saham setahun itu naik turun kan ya. Jadi tiap nokta itu saya buat garis vertikal untuk melambangkan error bar-nya gitu ya. Jadi kalau belinya pada waktu harga rendah, yield-nya bisa lebih tinggi dan sebaliknya. Sekarang kita lihat lagi gimana trennya ya. Kita mulai dari pembagian dividen terakhir. Dividen yield BBCA sepertinya tidak terlalu menggiurkan, 1,55%. Dan sebelum-sebelumnya juga memang selalu, sejak tahun 2012, selalu di bawah 2%. Di sini saya bandingkan ya
untuk tahu ya seberapa bagus ini misalnya menurut standar saya bisa bandingkan dengan 3 saham bank favorit saya yaitu BNGA, BJTM, dan BJBR yang angka dividen yieldnya di kisaran 9,5%, 7,05%, dan 7,27%. Jadi jauh banget dengan BBCA yang cuma 1,55%. Oke, untuk yang tertarik dengan analisis saya untuk ketiga bank ini bisa lihat di video saya yang publish beberapa minggu lalu. Oke, kita balik untuk BBCA ya. Jadi kalau dibandingkan dengan saham ketiga bank favorit saya, dividen yield BBCA itu tidak menggiurkan. Oke, sekarang untuk tahu apakah saham bank BBCA itu masih oke untuk saya koleksi, kita lanjut ke harga wajarnya, pembahasan harga wajar. Untuk itu, seperti biasa, kembali saya tumpuk beberapa lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga sahamnya sejak tahun 2012. Kemudian, harga di PE ratio atau price to earning ratio 10 sejak tahun 2012. PE ratio adalah price to earning ratio atau harga dibandingkan dengan labanya. PE ratio 10 artinya harganya ada di 10 kali lipat dari labanya. Berikutnya adalah harga di PE ratio 15 sejak tahun 2012. Dan kemudian harga di PE ratio 20 sejak tahun 2012. Nah, sekarang kita lihat di layar ya, gimana tren pergerakan harga saham BBCA sejak tahun 2012. Periode 2013 sampai dengan pertengahan 2018, harga saham BBCA ada di kisaran PE ratio 15 sampai dengan 20-nya. Setelah itu, tren harga sahamnya bergerak naik. Walau ada penurunan cukup tajam ya di awal tahun 2020 dan sedikit penurunan di pertengahan tahun ini. Per 31 Oktober 2022 saat video ini disiapkan, PE rasio BBCA ada di angka 30,45. Nah, sekarang kita lanjut dengan nominal harga wajar. Per tanggal 21 Oktober tahun 2022, pada saat video ini disiapkan, harga saham BBCA ada di angka 8.650 per lembar saham. Oke, sedangkan harga nyaman ideal saya, oke saya garis bawahi ideal ya, yaitu di harga di PE ratio 20-nya yaitu Rp5.857. Kita bisa lihat tren dari harga BBCA ini meningkat dan kemungkinannya amat sangat kecil harganya akan menyentuh harga nyaman ideal saya. Oke. Jadi apa ya rencana saya untuk BCA setelah melihat kinerja, melihat dividennya dan juga tren harga sahamnya? Oke, untuk memberikan latar belakang saya mulai dengan perbandingan ya. Oke, saya bandingkan dengan 3 saham bank favorit saya. Dividen yieldnya ada di angka 9, 7, dan 7%-an. Oke, sedangkan BBCA seperti yang kita bahas di sebelumnya sudah tadi ya, dividen yieldnya itu ada di angka 1,5%. Dari trennya juga tidak pernah sejauh ini sejak tahun 2012 tidak pernah melampaui angka 2% dividen yieldnya. Dan untuk saat ini ketiga bank favorit saya BNGA, BCTM, BJBR itu per lotnya masih di bawah Rp150.000 ya. Dan PE rasionya di bawah 10. Jadi harga BCA yang per lotnya 100 lembar itu mahal untuk saya dan tidak terjangkau, kurang terjangkau lah kalau mau jujur. Di sisi lain, Bank BCA ini jangkauannya besar sekali di Indonesia dan tren labanya sejauh ini meningkat ya. Tapi memang harganya lebih cepat meningkat dibandingkan dengan labanya. Jadi untuk saya kalau misalnya BBCA sampai menyentuh PE 20-nya yang kemungkinannya amat sangat kecil, mungkin akan saya usahakan untuk mengumpulkan amunisi untuk mengkoleksi satu lot saja. Ya, catat lagi kalau melihat tren harganya ya PE 20 ini bisa dibilang untuk saat ini masih kemungkinannya kecil banget ya. Sekarang kita sampai ke akhir video pembahasan saya tentang BCA kali ini. Ya, dari hasil mengkompilasi data, saya bisa simpulkan ya untuk perusahaan ini, pros and cons. Pros.
jangkauannya luas, consumer base-nya besar. Oke. Perusahaan ini atau BBCA atau bank ini kelihatannya masih terus bisa berkembang, tren EPS-nya atau labanya menanjak terus. Dan sekarang cons-nya ya, dividen yield-nya rendah, di bawah 2%, harganya mahal, harga satuannya mahal untuk saya, dan juga PE rasionya masih di angka 20, dan trennya meningkat terus. Jadi secara keseluruhan pendapat saya untuk BCA itu sebenarnya adalah saham yang oke untuk dilirik sebagai diversifikasi portfolio. Masih ada potensi untuk terus berkembang dan perusahaannya kemungkinan besar akan oke-oke saja berapa tahun ke depan. Untuk saya, mungkin saya akan usahakan beli satu lot saja kalau harganya jeblok sampai menyentuh PE rasio 20, yang kemungkinannya kecil sekali untuk saat ini. Untuk sekarang amunisi saya yang terbatas akan saya pakai untuk saham yang PE rasionya lebih rendah dan memberi dividen yield lebih tinggi, atau dengan kata lain lebih value for money. Saya belajar baik-baik ya dari kasus ICBP. Saya hati-hati dengan saham perusahaan besar yang harganya mahal untuk standar saya ya. Harga satuannya mahal dan juga PE rasionya tinggi. Waktu itu saya beli CBP karena saya ngefans dengan Indomie. Walau perusahaannya kemungkinan besar baik-baik saja selama beberapa tahun ke depan, kemungkinan juga growing ya. Tapi selama saya pegang ini perusahaan ya, dividen yield-nya lumayan rendah dan juga untuk saya ya, angka harga sahamnya itu cukup tinggi. Saya bisa beli lebih banyak saham lain dengan angka satu lotnya dari ICBP. Oke, bagi yang tertarik dengan mau tahu gitu ya, dengan cerita saya dengan ICBP, gimana saya beli ICBP, bisa lihat ke video pembahasan saya tentang ICBP. Saya taruh linknya di deskripsi. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Channel ini, Mami Beluga Investing, juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!